Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan sebelum kita mendengarkan kesaksian daripada salah seorang muslim teman-teman sekalian yang memutuskan untuk mengikuti Yesus dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa dan dipakai Tuhan secara luar biasa, dan banyak orang yang sudah dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, seperti biasa, mari kita belajar kepada firman Tuhan yang saya sudah siapkan buat kita, yaitu Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bunyinya begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Nah, teman-teman sekalian, firman Tuhan berkata bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi teman-teman sekalian, dalam kesaksian ibu ini nanti dia katakan bahwasanya itu dia tidak sangka-sangka kalau Tuhan itu memakai dia secara luar biasa ya. Dan juga dia tidak menyangka bahwa dia menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen yang tentunya akan memperoleh kehidupan yang kekal di akhirat nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, teman-teman sekalian, jelas di sini katakan bahwa bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kamu sehingga kamu akan menghasilkan buah, dan buahmu itu ya akan tetap ada ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, semuanya itu akan diberikan kepadamu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Tuhan yang memilih kita, maka tentu saja tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun ada orang yang menghalangi, ada mungkin keluarga kita akan menolak, keluarga kita akan membuang kita, mengusir kita, dan tidak menganggap kita sebagai keluarga. Tetapi itu tidak menjadi penghalang kalau Tuhan sudah menangkap kita untuk menjadi orang percaya dan menjadi alat Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, hal ini kiranya menjadi berkat buat kita. Ingat sekali lagi firman Tuhan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Demikian juga ibu yang akan bersaksi ini. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat hidup untuk bersaksi. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena. Asal saya dari Jawa Barat. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya ketika saya pertama kali mengenal Yesus Kristus. Pada saat itu saya punya suami, yang suami saya itu selalu berbeda pendapat dengan saya. Kemudian di dalam pertengahan pernikahan kami ada suatu pertengkaran yang sangat luar biasa sehingga suami saya meninggalkan saya. Pada saat itu saya nggak tahu lagi harus kemana, dan saya harus mencari siapa, saya nggak tahu. Karena perjalanan saya untuk mencari Tuhan ke Solo, saya jauh-jauh datang dari Jakarta. Kemudian saya pergi ke Solo, saya mencari Tuhan. Ketika di sana, saya tidak tahu lagi saya harus mencari siapa dan apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu. Di situ saya marah dengan diri saya sendiri. Saya selalu bilang, saya itu dulunya backgroundnya dari Islam. Saya selalu bilang, saya itu sholat 5 waktu di masjid. Tetapi ketika saya mengalami problem yang sangat luar biasa, tidak ada satupun yang menanyakan, kamu kenapa? Gitu. Jadi tidak ada yang satupun menanyakan saya. Saya sampai marah kepada diri saya sendiri. Kenapa saya ini?
Tapi pada satu ketika saya berdoa seperti itu, banyak beberapa hamba Tuhan yang datang ke tempat saya, dan mereka menyampaikan kabar baik tentang siapa Tuhan Yesus, siapa pribadi Yesus. Dan di situ saya terjadi penolakan. Saya tidak terima, dan saya bilang jangan pernah mengganti agama saya. Seperti itu. Dan pada saat itu saya dijamah Tuhan dengan saya mendengarkan satu buah lagu, yaitu Bapa Sentuh Hatiku. Di situ saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan, dan saya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya, yaitu satu-satunya Yesus Kristus. Dan saya percaya pada saat itu, setelah lama beberapa bulan, saya langsung dibaptis. Dan saya duduk di ruang baptisan itu, dan saya mengatakan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat lagi? Untuk apa setelah saya dibaptis? Untuk apa hidup saya? Apa sekedar selesai jadi orang Kristen? Saya berkata di samping kolam baptisan itu sampai pagi. Saya duduk diam di situ. Dan kemudian keesokan dan keesokannya lagi, Tuhan pakai saya dengan sangat luar biasa. Saya bisa menjangkau jiwa-jiwa, saya bawa mereka kepada Tuhan. Dan orang yang paling pertama kali saya selamatkan adalah suami saya sendiri. Karena dia datang. Setelah sekian lama dia datang, Bapak Ibu. Dia bilang, selamatkan aku juga.